pas udah ditembakin gas air mata kan saya langsung keluar, manjat pagar keluar, lalu itu desak-desakan di atas sudah ditembakin gas air mata, saya udah di luar ditambahin lagi gas air mata di luar. Halo Mas, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Iya, maaf ya Mas, agak sedikit kendala tadi karena kalau misalkan kita ngobrol lewat kamera kayak gini memang agak sedikit sulit gitu. Mas boleh diperkenalkan gitu namanya siapa Mas? Ya, nama saya Ya Mas ya. Oke, Mas Ya. nanti namanya mau di sensor aja atau gimana? Sensor aja Mas. Sensor aja ya, termasuk videonya Mas sendiri kita sensor ya, sesuai permintaan Mas. Tapi Mas kan ini pembicaraannya agak sensitif. Saya takutnya nanti banyak yang nganggap kalau saya ngundang bintang tamunya itu nggak asli, atau orang-orang malah ngiranya saya ngundang orang yang palsu gitu. Kira-kira Mas bisa membuktikan nggak ya kayak Mas ini benar-benar supporter di saat itu yang nonton dan hadir di stadion gitu? Bisa Mas? Bisa. Kira-kira buktinya itu apa Mas? Ini ada tiketnya. Ada tiketnya ya? Oke, mundurin sedikit Mas ininya Mas, tiketnya. Oke baik, ini buktinya ya, tiket di tanggalnya sama Mas. Oke, ini udah kelihatan ya. Tiketnya itu ada logo Persebaya dan Arema FC. Oke, baik Mas, terima kasih. Berarti ini udah cukup membuktikan ya kalau Mas ini memang hadir di pertandingan itu. Jadi gini Mas, saya kan sudah membahas kronologi tentang kejadian di lokasi. Tapi kronologi yang saya bahas sejujurnya saya hanya mengumpulkan data dari berita-berita yang ada. Otomatis itu apa ya? Ya bisa jadi itu adalah pernyataan sepihak gitu ya. Saya tuh belum mendapatkan pernyataan dari supporter atau orang yang hadir langsung di sana. Makanya akhirnya saya di sini mengajak Mas untuk ngobrol langsung sama saya gitu Mas. Nah, Masnya sendiri ini Aremania atau? Aremania Mas. Dari tahun berapa Mas? Dari sejak SD. Sejak SD udah Aremania Mas ya? Iya. Oke. Kemarin Mas datang ke stadion itu sendiri apa rame-rame gitu Mas? Berempat sama teman desa. Sama teman satu desa. Boleh diceritain sedikit gak Mas kronologi di stadion itu gimana gitu? Apakah stadionnya itu diisi Aremania doang atau dari pihak fansnya Persebaya juga ada? Kalau di dalam stadion itu ada fans Persebaya yang ketangkep tapi langsung diamanin sejak menit 40-an. Ketangkep sama siapa Mas? Pihak Aremania. Oh begitu, oke. Ya, selama pertandingan itu masih aman, kondusif, dan setelah pertandingan ada 2 orang turun ke lapangan dan memberi provokasi lah, tapi bukannya menyerang pemain, hanya ingin bertanya kenapa bisa kalah di kandang sendiri. Dan kan itu Arema kalah di kandang sendiri itu kan udah 3 kali pertandingan sama klub-klub besar. Lalu ada yang mengamankan, dikira itu Aremania itu nyerang. Oh maaf Mas sebentar. Yang turun ke lapangan itu awalnya dia itu cuma pengen apa ya, kayak komunikasi gitu ya Mas ya, ngobrol sama si pemain gitu ya. Iya. Nah terus Mas ini maksudnya tuh
Aremania tuh sudah 3 kali kalah di kandang sendiri sama partai Iya. besar. Oh, oke, boleh disebut nggak Mas pernah kalah sama siapa di kandang sendiri? Itu pertama lawan Persija, Persija, yang lalu Persib Bandung, Persib Bandung, baru terakhir ya, Persibaya. Persibaya. Tapi belakangan Mas, pas lawan Persija terus lawan Persib Bandung, apakah rusuh juga Mas atau aman aja? Kalau itu ya seperti itu. Kalau musuh Persija itu kan nggak rusuh, Oke, soalnya saudara. oke baik. Pas Kalau sama Bandung juga nggak rusuh, soalnya awal perdamaian. perdamaian. Oke. Dan Mungkin ada oknum, ada oknum yang mancing gitu oknum ya. pas di luar kanjuruan, di luar lapangan, Heeh. itu mengejar supporter, namun hanya anak kecil Oh, yang gimana ya, iya provokasi. anak-anak muda gitu ya Mas ya. Oh, berarti pas lawan Persija aman, Bandung aman. Tapi pas lawan Ya, Persija sama lawan Bandung itu ada nggak yang turun ke lapangan hijau juga sama kayak kejadian sini? ada, namun hanya memberi semangat sama pelukan aja Oh, sampai ini Mas, sampai pelukan sama ini apa nama pemain. pemain. Tapi di situ pihak pengamanan justru nggak ngelarang, maksudnya nggak langsung Enggak, ngejar. Oh, beda dong enggak, kondisinya sama pas waktu di kejadian kemarin ya. ya beda. Kalau kejadian kemarin sewaktu Aremania yang 2 orang itu turun ke lapangan itu langsung dicegat kah atau gimana? Belum, Ah, belum dicegat, hanya disuruh untuk menepi. oh gitu. Ya, Nah 2 orang terus turun, terus? yang lainnya kan dari tribun selatan sama utara nyusul, Hmm, nyusul turun heeh. sama itu nyemangatin pemain Arema. Oke, jadi intinya di sini tuh mereka itu turun buat nyemangatin ya. Ya, ya kalau yang lain kan kau anarkis itu bukan, karena yang lain udah diserang sih, Mm-mm. terus yang lain juga ikut turun. Nggak semuanya sih diserang, hanya beberapa. Oh, Disuruh alasan. minggir lah, Oh, disuruh bukan minggir. diserang. Bukan diserang Ya, ya. Awalnya disuruh minggir dulu. ya, tapi dengan agak kasar. Oke. Em, kan saya sempat lihat tadi ada video di TikTok lah kalau nggak salah ya. Jadi pengakuan dari di situ sih dibuatnya istri dari kiper. Kipernya itu namanya Aldison ya. Ya, Aldison Maringa. Aldison Maringa. Dia bilang kalau awalnya memang ada yang datang ke Aldison ya buat meluk Ya, Aldison itu toh, pelukan. pelukan. Tapi setelah itu katanya Aldison itu dipukul di bagian perut. Kalau itu kurang lihat ya Mas, soalnya saya posisi di tribun kan. Heeh. Di tribun lalu ada penembakan gas air mata, itu saya langsung keluar. Oh, jadi Mas masih di tribun tuh di pas penembakan air Iya, mata itu. Oke. Nah, terus kan kita sempat lihat juga tuh di beberapa video tuh Mas ya, yang ditendang sama Pak tentara tuh. iya, Ya. ada. Ya kan videonya udah banyak juga tuh. Itu kenapa ditendang Mas? Dia itu anarkis bukan? Iya, Atau? bukan, itu yang kan supporter suruh minggir, soalnya banyak banget kan yang masuk, Iya. ngamanin lah. Heeh. Lalu ya gitu ditendang. Oh alah. Oke oke oke. Ada satu supporter yang udah gimana ya, tepar, Heeh. lalu dipukulin pakai kaca yang buat berlindung itu. Tameng ya? Ya, dipukul-pukulin Oh, ke supporter. itu ada kesebar videonya ndak? Kalau itu enggak, Enggak ya? Oh itu. mungkin ada tapi belum kesebar. Oh itu yang Mas lihat langsung ya di lokasi ya? Ya, Jadi berarti tuh yang turun ke lapangan itu ada 100-an orang nggak sih Mas? Yang turun ke lapangan langsung gitu penonton Aremanianya? lebih kalau 100 itu. Oh, gila. Kan jumlah penonton itu semua 42.000. Wow, 42.000. Yang turun sekitaran 1.000 atau 2.000 gitu. Yang turun 1.000 2.000.
Ya, sebelumnya belum semuanya turun. Saat ricu itu langsung turun semua kan. Ya, Itu mereka bentrok sama ha? lalu ditembakin gas air mata semua. Ya, ada yang udah tewas di lapangan. Di lapangan sebentar. Jadi itu mereka turun, ya kan gas air matanya itu ditembakinnya tuh di lapangannya atau di tribun? Pertama di lapangan, Ah, pas. lalu ngejar sampai ke tribun-tribun ditembakin. Oh gitu. Yang tewas di lapangan hijau ada nggak sih? Apa yang tewas cuma di tribun? Mungkin kalau yang di lapangan hijau ada, tapi saya nggak lihat. Kalau Oh, kebanyakan di tribun-tribun. di tribun. Pas Ya, Mas sempat ngerasain nggak kayak desak-desakan pas di tribunnya itu? tempat pas pulang, pas udah ditembakin gas air mata kan saya langsung keluar, manjat pagar, keluar, lalu itu desak-desakan di atas sudah ditembakin gas air mata. Saya udah di luar, ditambahin lagi gas air mata di luar. Di luar apa? Di luar stadion? Di luar stadion. Ya, Masya Allah. Berarti terus ada oknum pemain kan sebelum keluar itu pemain Persebaya ada di mobil Barakuda. Ada yang manas-manasin make LED HP aplikasi ini itu dengan skor pertandingan. Lalu maksud Aremania panas. maksudnya gimana Mas? Plat HP maksudnya? LED Oh, pakai LED HP LED HP, oke. dengan skor pertandingan. Oh, jadi layar handphone dia liatin begini. Ya, Kan mobil Barakuda kan kacanya kecil itu, kelihatan loh. kelihatan. Oh gitu. Jadi dia pas lewat langsung kayak gitu. Ya, terus disemprot tembakin gas air mata. Oh. Oke. Berarti kan Mas itu nyelamatin diri tuh lompat apa ya? Manjat pagar tuh. Pagarnya kan ngarahnya ke dalam lapangan. Bukan, Bukan? kan pagar di Kanjuran itu ada dua, Oke. buat pembatas ke lapangan sama pagar dari tribun. Saya naiknya ke tribun. Oh, pembatas tribun langsung. Ya, Itu rame yang lewat situ. ya semuanya lewat situ. Soalnya udah panik semua. Nah, yang katanya pintu kekunci yang di mana? Itu di pintu 11, 12, 13. Kekunci. Dari Ya, awalnya udah dikunci atau gimana? kalau sepanjang pertandingan itu pintu nggak pernah dikunci. Tapi pas saat itu nggak tahu kenapa kok dikunci, nggak bisa dibuka. Pas pertama kali penonton masuk lewat pintu itu juga atau pintu lain? Iya, lewat pintu itu. Oh, berarti pas berarti oh, oke. Setelah oke. Ada kemungkinan nggak sih Mas pintunya dikunci, mungkin pihak keamanan takut gitu kayak kerumunan penonton malah nyerang pemain lawan gitu, makanya dikunci dulu gitu biar nggak pada keluar, atau kenapa Mas? Mungkin bisa juga gitu, Heeh. atau miskomunikasi. Miskomunikasi. Iya. Soalnya kan gimana ya? Di dalam udah ditembakin tapi pintu nggak dibuka-buka itu. Oh, Kalau gas air matanya cuma 1-2 kan masih bisa kan ke tepian. iya. Itu banyak sekali gas air mata. Oh iya Mas, jadi kayak satu tribun itu bisa berapa gas air mata Mas yang ditembakin Mas? Berapa ya? Banyak, sampai wah nggak bisa pindah kayaknya orang-orang. Oh iya. Nah, terus kan ada kabar juga katanya yang membuat beberapa orang jadi meninggal itu ya karena terinjak-injak. Jadi kayak pada rusuh chaos sini sana, terus ada yang jatuh terus keinjak gitu. Itu ada nggak sih kejadian keinjak? Bener Iya, nggak sih? ada banyak juga.
yang seperti itu. Soalnya kan yang di tribun kan banyak wanita sama anak-anak. Mm-mm. Oke oke. Kalau anak-anak itu mungkin nggak bisa nahan gasnya, Oh, anak-anak justru terus karena nggak bisa nahan gasnya, kehirup ya ya. kehirup. Dari apa Mas kan berempat datang itu empat-empatnya aman. Alhamdulillah aman. Kan sebelum saya berangkat baru 4, lalu di sana kan nunggu temen, Mm-mm. total 10. Oke. Total 10. 10-10-nya selamat. Alhamdulillah aman. Oke. Saya kan waktu chaos itu langsung keluar dulu karena bawa cewek itu istrinya temen Heeh. saat hamil. Wih, Udah hamil kan langsung bawa keluar aja. Takutnya nanti tambah yang hal-hal yang tidak diinginkan. nah masalahnya gini, si cewek ini istrinya teman Mas ini keluarnya itu lewat mana? Manjat juga kah atau lewat Sama pintu? Manjat juga. manjat manjat. Nah, luar biasa. Jadi tuh Masnya bisa akhirnya dapat manjat itu karena posisi duduknya dekat sama pagar atau Iya, maksa gitu. posisi duduk dekat sama pagar. Dekat sama Kan pagar. saya lihatnya bukannya di tribun tapi di bawahnya tribun. Itu di Malang itu ada apa ya? Kayak pagarnya double lah. Oke. Saya yang bagian bawah. Oh. Oke oke oke. Justru ya alhamdulillahnya selamat karena dekat sama pagar ya. Eh, Ya, alhamdulillah. jadi barisan yang misalkan gini Mas, barisan tempat duduk Mas itu bisa diisi berapa orang tuh di barisan itu? Maksudnya satu tempat tribun Mas itu? Itu 1000 orangnya muat. 1.000 1000 orang orang muat. Tapi nggak lebih lah. lebih lah. Tapi nggak semua selamat yang di tempat Mas duduk itu, di barisan Mas duduk nggak semua selamat. Kalau yang di tribun utara kan jarang yang turun. Oke. Kalau tribun utara itu belum ditembakin. Saya keluar belum ditembakin kan. Ha-ha. Jadi mungkin yang banyak korbannya itu di tribun selatan. Soalnya yang kekunci tribun sana. Oh jadi tribun tempat barisan Mas itu justru kurang ditembakin gas air matanya nggak terlalu banyak gitu. Ya, mungkin belum. Kalau pas saya itu belum. Oh belum, Mas sempat kabur dulu. Ya, soalnya udah kan tribun selatan udah. Terus Ha-ha. tribun tengah ditembakin. Terus mungkin mau utara, tapi saya udah keluar duluan. Oke 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 oke. Berarti Mas nggak sempat ngerasain desak-desakan pas ininya, sempat ngerasain nggak? Desak-desakan pas asap, Ngerasain pas udah ada asapnya dari belum? pemain penonton tribun tengah ada yang lari ke utara semua. Oh itu bisa dari tengah ke utara tuh nyambung. Nyambung. Ah, Cuma ada pembatas pagar dan ada pintunya. oke. Tapi pintunya dibobol kan bisa. Oh oke. Jadi desak-desakan juga di tribun pintu 1. Ha-ha. Pintu 1, pintu 2 semua desak-desakan. Desak-desakan di situ. Tapi untungnya Mas udah berhasil kabur duluan ya. Tapi tuh ada berita katanya, bener gak sih Mas? Katanya penjualan tiketnya itu lebih banyak dibanding daya tampung si stadionnya. Ya, daya tampung Stadion Kanjuruhan itu 40 ribuan. Oh berarti pas dengan tiket ya? Enggak, seharusnya kan dikasih berapa persen dari kapasitas, bukannya pas dari tiket. Oh gitu, dari awal tuh udah disarankan untuk cuman kayak 50% dari kapasitas gitu-gitu ya. Ya, Tapi pihak panitia ngejualnya justru full gitu. banyak. Oke. Wah, serem juga ya. Tapi akhirnya nih Mas, pintu-pintu yang kekunci dari luar itu tuh akhirnya dibuka pas orang-orang udah pada tumbang. Kan yang satunya itu enggak kebuka, tapi Ha-ha. bobol lewat ventilasi. Oh iya, yang bobol dinding itu ya? Iya,
Itu nggak Itu nggak di pintu 10 atau berapa gitu. itu yang nggak dibuka tuh. Iya, nggak buka. Sementara pintu-pintu yang lain ada yang dibuka. Bisa bisa kebuka namun masih himpit-himpitan. Oh, karena kecil ya? Ya, kecil. Satu orang. Oh, Satu satu orang orang. aja susah. Satu orang. Satu orang. Nah, korban yang banyak meninggal itu di tribun kah atau di pintu keluar itu yang banyak? Mungkin banyak juga di tribun-tribun dan pintu keluar itu. Soalnya kan di situ banyak gimana ya? Orang kumpul mau keluar itu kan di tribun dan nahan gas air mata itu nggak kuat. Akhirnya di saat mau keluar itu pada pingsan, terus keinjek-injek, ada yang kakinya patah juga kan. Oh, ada yang kakinya patah juga. Iya, keinjek-injek orang lain itu. Ya Allah. Itu teman saya juga tangannya patah karena kepleset di tribun. Kepleset di tribun itu pas ini mau manjat itu. Iya. Luar biasa. Oke. Tapi dari pemain Aremanya sendiri itu nggak ada yang kenapa-napa, Mas? Alhamdulillah nggak ada. Kan Aman. sudah chaos itu pemain Arema langsung dibawa ke dalam. Gas air mata ditembakin, pemain Arema dibawa ke dalam. Oh, pas ditembakin itu ya. Berarti yang pas masih penonton dipeluk itu penonton yang turun meluk pemain. Nah, terus kan makin rame itu yang turun. Nah, itu Iya. udah mulai dimasukin belum pemain-pemainnya? Belum. Oh, itu masih di lapangan? Iya. Oke. Semua pemain kan tiap laga selalu nyamperin supporternya biasanya. Oke. Itu kalau menurut saya udah hal biasa kan. Oke. Namun pas kejadian itu nggak tahu kenapa kok bisa sampai segitunya. Biasanya juga ricuh namun nggak ada gas air mata. Oh, baru kali ini. Iya. Dan ini termasuk penonton terbanyak nggak sih dibanding pas lawan Persija, Persib gitu? Mungkin kalau musuh Persib itu berapa ya? Nggak sampai kayak gini. Kalau musuh Persija itu ya biasa sampai segini. Maksudnya musuh Persija gimana? Maksudnya pas lawan Persija sama rame juga kayak gini? Iya, rame. Soalnya kan gimana ya, hubungan Malang sama Jakarta itu baik. Oke. Nah, justru pas lawan lawan Persebaya ini dari penonton lawan justru nggak boleh datang ya, tapi dari Ya, Aremanianya justru banyak juga gitu, rame ya? ya rame. Kan itu juga banyak yang nyusup dari pihak lawan. Oke. Ikutan nonton. Ikutan nonton namun pakai baju, ada yang pakai baju Arema, nggak ada yang pakai baju Arema, pakai baju biasa. Oke. Dan sebelumnya udah diperingatin kan, kalau semua Arema itu wajib pakai baju Arema. Oh, ketahuannya di situ. Iya. Oh, ada ciri-ciri lain gak sih pas, maksudnya ketika Aremania pengen nyari penyusup gitu, ada ciri-ciri lain gak dari penyusupnya selain gak pakai baju Arema? Misalnya pas ngefoto atau pas Persebaya nyetakin gol, dia bersorak. Oh, ketahuan gitu dari situ ya? Iya. Oh, Banyak yang kayak gitu. lupa dia mungkin ya? Ya karena yang dia dukung kan pas ngegolin, jadi Oh lupa. iya, lupa ya, minimal kayak yes gitu doang ya, udah ketahuan tuh orangnya. Ya apa ya? Nah, biasanya kalau misalkan udah ketangkep gitu disuruh keluar dari stadion. Ya biasanya ya ada supporter yang ngamanin, namun ada yang nggak terima juga. Oh, tetap terjadi kekerasan tuh pasti ada ya. Pasti ada. Tapi langsung banyak yang ngamanin, Banyak yang ngamanin nggak ya. satu dua orang. Iya. Langsung dikumpulin, diamanin ke tepian, Ha-ha. diserahin ke polisi.
dianterin pulang mungkin. Iya, karena nggak semua supporter itu yang pengen rusuh-rusuh tuh enggak lah ya. Ya, Iya. semuanya aslinya kan pengen damai. Iya. Namun ada gengsi lah. Oh iya iya paham. Gengsi yang turun temurun mungkin ya. Ya, Iya. Ya, padahal kan nggak. kalau dari saya sih pengen damai. Soalnya kan saya dari luar kota. Iya. Luar kota itu rawan sekali kan. Iya benar. Iya ya kalau dilihat-lihat seperti itu. Padahal kalau kita lihat kota Malang sama Surabaya tuh dekat ya. Ya, dekat. Iya kan perjalanan 2 jam ya. Berapa jam sih dari? Mungkin lah kalau Malang Surabaya 2 jam atau 1 jaman. Iya kan deket banget sebelahan ya. Tapi bisa rivalitasnya cukup tinggi ya. Bahasanya sama gak sih? Secara logat gitu-gitu antara Malang Kalau Surabaya. logatnya itu beda. Oh Malang logat. sama Surabaya. Oh itu beda justru. Jauh bedanya. Ya, agak jauh. Oh, Malang sama Blitar saja beda. oh bisa. Oh gitu. Iya. Dan dalam kasus ini Mas, kemarin Masnya itu langsung pulang dari stadion kah apa sempat nolongin juga atau sempat lihat dulu gitu kondisi di tempat Belum, itu? saya masih ke parkiran itu cari air buat nyiram mata sama wajah. Oh, jadi Mas kena efeknya juga? Iya, kena. Ini sampai saat ini kan pipi saya ini kena nabrak pagar mungkin. Oke. Ini kan kemarin benjol. Oh iya itu masih agak kelihatan ya ada benjol sedikit ya. Berarti orang-orang di Nabrak situ, orang-orang di situ semuanya pada nyari air tuh buat cuci muka tuh, saking perihnya tuh ya. Iya. Dan sebelumnya kan banyak orang supporter itu nggak terimanya pas udah dengar kabar ada yang meninggal itu. Oke, Jadi di luar tambah ricuh lagi. tambah ricu Dan lagi. mobil ini kan sempat dibakar di luar. Iya, saya juga lihat di videonya tuh. Itu gara-gara udah tahu kalau ada korban jiwa gitu ya. Ya, di dalam udah ricuh, di luar masih belum ricuh. Oke, Saya pas keluar itu belum ricuh, belum ada mobil dibakar. oke. Terus ada yang ngabarin kalau di dalam ada yang meninggal. Ya itu, yang di luar pada ngamuk juga. Oke. Nah, yang di luar ini kabarnya pada awalnya itu bener nggak sih kayak ngehalangin ambulans awalnya? Atau memang ambulansnya nggak bisa lewat nih? Karena ambulans mau nolongin yang di dalam gitu. Ambulan nggak bisa lewat, soalnya kan 42 ribu lebih loh. Yang di luar itu pun masih banyak. Oh, Yang belum dapat tiket itu kan masih banyak di luar. oh gitu. Nonton di luar. Nonton dari luar. Nah, terus Ya. mereka pas mereka tahu kalau di dalam udah banyak korban jiwa, berarti rusuh dulu nih, bukan maksudnya rusuh dulu, bakar mobil dulu, karena yang di dalam nggak langsung ditolong gitu, nggak langsung ada yang masuk bantuin gitu nggak? Gimana ya? Kalau yang di dalam gitu kan, kalau ada yang nolong namun masih cari tempat. Oh nyari Gimana ya? tempat. Ya, nyari tempat. Belum ditolong juga ada. Udah tergeletak gitu aja gitu. Ya, ada yang dimasukin ke ruang ganti pemain juga. Oh iya. Ada yang iya, mati iya. kan. Saya kemarin lihat itu katanya juga ada yang mati di pelukan pemain. Oh iya. Kasihan banget ya. Berapa orang ya? 7 orang dimasukin ke ruang ganti pemain, yang satunya mati di pelukan pemain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kalau sampai dibawa masuk ke dalam ruang ganti pemain, dia itu sempat kabur ke lapangan hijau dulu atau gimana tuh dari tribun? Kan dari tribun nih kejadiannya. Iya, mungkin ada yang kan waktu penembakan itu ada yang lari ke lapangan buat nyari oksigen. Terus mendekat ke arah yang nyelamatin itu mungkin langsung dibawa ke ruang ganti, soalnya kan pintu tribun, pintu tempat keluar masuknya mobil itu juga kan ditutup. Oke. Jadi mau dibawa keluar pun nggak bisa. Oh
iya. Satu-satunya pintu kan yang kalau yang dari dalam itu satu-satunya pintu lewat tribun VIP, bawah tribun VIP. Itu yang bisa. Ya, hanya itu yang bisa digunakan dari tribun selatan untuk keluar. Berarti pas baru selesai kejadian itu banyak tuh jenazah-jenazah ini tergeletak di situ. Iya, banyak. Nah, kan jenazah kan ini kalau kita lihat ya angka dari korbannya tuh nambah terus tuh Mas ya. Ya kan sampai Iya, detik ini tuh katanya mendekati 200 apa udah 200 gitu kalau nggak salah ya. 200 lebih. Udah 200 lebih. Dan itu kebanyakan berarti mereka sempat mendapatkan perawatan ya. Sempat ada yang masih Ya, hidup. ada yang udah mendapat perawatan namun nggak bisa diselamatin. Masya Allah, kasihan banget. Kan yang mati juga banyak yang udah di rumah sakit. Yang udah di rumah sakit banyak yang meninggal ya. Ya, yang meninggal. Ada anak kecil juga Mas, kayak Ya, balita anak gitu. kecil. Mungkin anak kecil banyak. Banyak anak kecil. Ya. Soalnya kan kepisah dari orang tua itu juga banyak. Kepisah dari orang Anak tua kecil. karena panik gitu. Ya. Soalnya nggak tahu kenapa itu gas air mata tembakin ke arah tribun-tribun. Iya, karena justru di tribun banyak yang nonton keluarga ya. Iya, soalnya kan yang di tribun itu belum tentu kan anarkis. Nah, permasalahannya Mas, itu yang masuk ke dalam lapangan hijau itu kan pada kabur. Nah, mereka itu kaburnya balik ke tribun kan? Iya, balik ke tribun. Apa itu mungkin yang bikin nembaknya ke arah tribun atau Kurang mungkin bisa juga gitu. Namun kan seharusnya bukannya terus ditembakin. Kalau udah satu ya satu aja, nggak usah terus tembakin kan. Kalau nembakinnya banyak sekali itu. berarti bukan cuma peringatan ya? Memang benar-benar Iya, ya dilepasin habis-habisan ya. tembakin terus. Walaupun semuanya udah minggir ke tribun masih tembakin kan. Ada yang teriak bilang cukup atau apa gitu. Banyak yang apa ya kata-kata kasar lah. Ah iya saya juga lihat di video banyak yang pakai kata-kata kasar bener. Terus ini Mas, apa namanya, Mas dari luar stadion sempat dengar nggak orang-orang teriak minta tolong? Kedengeran nggak dari luar? Nggak kedengeran. Soalnya kan banyak orang. Saya aja kan bawa teman saya. Teman saya itu juga agak hampir pingsan. Oke. Saya bawa bendera buat buntal kepala saya dari gas air mata itu. Oke. Alhamdulillah juga teman saya selamat. Berarti dari luar stadion Jadi itu udah nggak kedengeran apa-apa. udah nggak kedengeran apa-apa. Ya, Karena pun di luar ramai, di dalam juga ramai. dalam juga rame. Ditambah lagi di luar udah rusuh juga ya. Jadi udah nggak tahu kalau orang minta tolong. Karena waktu itu kan saya sempat baca ya, ada saksi mata yang ngomong dia pas di dalam itu yang dia dengar cuma teriakan minta tolong semuanya. Minta tolong karena udah nggak Iya, kuat banyak. gitu. Karena rata-rata orang di dalam situ tuh udah nggak bisa nafas, nggak bisa lihat gitu ya. Ya. Auzubillahi. Oksigen aja nggak ada sama sekali. Nah, Nggak ada sama sekali oksigen, udara bebas itu nggak ada di udah sana. iya ya asap semua. Terus kan Iya, asap. ada 2 orang dari pihak keamanan yang meninggal dunia tuh Mas. Nah itu meninggalnya di tribun apa di luar Mas? Kalau itu kurang paham juga ya. Ya keamanannya itu meninggalnya di mana? Oh nggak ada info ya? Ya, belum ada info. Nggak ada info. Iya. Saya mungkin juga ngehirup asap juga itu dari air mata. Gas air mata ya, jadi keracunan di situ Soalnya mungkin. kan di tribun-tribun itu banyak juga. Oh di tribun juga ada, Iya, tapi nggak diapa-apain. nggak diapa-apain kalau yang di tribun sama juga nggak diapa-apain. Oh oke. Berarti yang cuman yang di lapangan hijau aja ya, Ya, yang tindakan itu ya. Itu baru
mulai kondusif sekitar jam berapa Mas? Maksudnya mulai udah selesai sepi, udah diangkat semua itu jam berapa tuh? Itu jam berapa ya? Saya itu kan ke parkiran nyuci muka, terus nunggu temen langsung pulang. Soalnya di sana kan nggak ada sinyal buat ngabarin yang lain. Oh gitu. Saya kan kepisah, langsung pulang ke Waduk Karangkates buat ngabarin yang lain. Tapi di sana masih rame Masih rame tuh. katanya. Ya, Sampai jam berapa Mas kira-kira Mas? Masih rame Mas? mungkin sampai jam 1. 1 malam. Ya, Udah tuh udah penjagaan ketat ya di situ berarti ya. Saking ramenya ya ya. semuanya kan udah ada yang pulang. Iya iya. Jadi stadion ini udah mulai sepi. Waktu Mas mulai ninggalin stadion tuh Mas tapi udah tahu ya di dalam tuh udah ada banyak korban ya. Belum, Oh itu belum tahu justru. belum tahu. Taunya pas kapan? Taunya ya ada korban yang pingsan tahu. Oke. Saya anggap itu pingsan, Oke. Nggak tahu itu meninggal. nggak tahu. Terus sampai perjalanan pulang kan saya dikabarin dari rumah. Oke. Katanya, lah kan chat lewat WA. Jare nek sing ninggal. Terus saya jawab, nggak ngerti. Lalu saya langsung scroll IG, ya ternyata itu ada banyak. Pertama polisi kan, polisi 2 itu. Kayak saya kira juga cuma polisi itu. Namun sampai jam 3 saya sampai rumah, saya lihat-lihat sampai 70 orang kalau nggak salah jam 3 itu. Yang korbannya? Iya, yang udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 70 orang dalam malam itu. Dari awal Iya. udah ketahuan. Oke. Yang udah ditampung ke rumah sakit. Oh udah ditampung ke rumah sakit. Itu yang korban-korbannya. 10 orang kan. 70 orang. Nah Mas, setelah itu ada kejadian lain yang sempat Mas lihat juga gitu, yang kejadian di Iya, sana. saya itu herannya pas saya masih di dalam stadion itu ada petasan dari arah tribun barat kalau nggak salah ke timur. Petasan ya. Padahal kan petasan itu nggak boleh dibawa, Tapi ada yang tembus masuk ke dalam. nggak bisa tembus. Oh, Soalnya dari tribun barat itu nah ditembakin ke ke arah ke timur ke arah lapangan. dari penonton berarti ya yang nembak ya. Ya, Tapi kan di tribun barat itu penjagaannya lebih ketat soalnya VIP. oh, jadi pada curiga ya dari mana gitu ya asalnya ya. Ya, kiranya itu saya kok bisa ada petasan. Kan itu juga membuat suasana semakin panas juga. Iya paham, benar. Dari teman-teman Aremania sendiri ada kecurigaan nggak sih Mas kasus ini? Ya ada, buat nutupin mungkin buat apa ya? Soalnya kayak disengaja gitu kasus ini. Kayak disengaja. Dimulai dari 2 orang yang masuk ke lapangan itu. Ya, kan udah ada dan juga udah ada peraturan nggak boleh bawa gas air mata sama senjata. Iya. Tapi pada saat itu semua bawa senjata. Senjata api bawa, itu senjata gas air mata itu juga bawa. Jadi itu terlihat mencurigakan ya. Oke Mas, sejauh ini ada kabar-kabar terbaru nggak Mas dari teman-teman Aremania tentang kasus ini? Ya itu semuanya minta diusut sampai akar-akarnya. Kenapa? Kan sebelum-sebelumnya itu bukan ada, nggak pernah disemprotin pakai, dilemparin pakai gas air mata kan nggak pernah. Oke. Baru kali ini ya. Ya baru kali ini. Kalau mungkin kalau nggak ada gas air mata nggak akan sebanyak itu korbannya. Baik.
Tapi Mas, itu 2 orang itu nggak ketahuan siapa Mas? Yang pertama kali masuk ke lapangan tuh sampai sekarang nggak tahu siapa? Belum ketahuan siapa itu. Nggak ada yang kenal dari Aremania sendiri, belum ada yang kenal itu siapa? Belum. Mungkin juga orangnya juga panik sekarang. Iya ya, karena dia yang dari awal turun ke lapangan ya. Baik. Oke Mas, ini terima kasih banyak nih udah berbagi cerita. Semoga cerita Mas ini ya bisa membayar rasa penasaran teman-teman penonton kan. Dari awal mereka maunya saya langsung ngobrol sama orang yang ada di lokasi. Nah, karena menurut mereka kalau saya cuma ngambil informasi dari media atau dari kabar-kabar yang sekarang terdengar gitu, nggak langsung dari orang yang ada di sana, kayaknya kurang valid atau kurang kurang oke lah gitu kabarnya. Cuman di sini saya ngambil kesimpulan gini, Mas memang ada di lokasi, Mas memang melihat langsung suasananya seperti apa dari awal. Dari awal tuh lancar ya Mas ya, nggak ada permasalahan apa-apa ya. Lancar, aman semua ya. Tapi kan untuk unsur atau penyebab dari kasus ini ya mungkin Mas tidak sepenuhnya tahu ya. Cuman yang Mas tahu lihat 2 orang yang turun ke lapangan. Begitu ya. Gara-gara itu dan ya seperti yang teman-teman saksi lain lah yang mengatakan kalau sebenarnya 2 orang yang turun itu cuma pengen pelukan sama menyampaikan semangat lah ya kepada si pemain. Semangat pada pemain. Ya, bukan bermaksud yang lain-lain. Tapi mungkin karena kerumunannya sudah terlalu ramai dan takut terjadi kerusuhan, dari pihak pengamanan pun mengambil sikap begitu ya. Mengambil sikap. Apa mungkin terjadi salah paham kali Mas? Mungkin pihak pengamanannya mikir karena udah kerumunan rame ini rusuh gitu ya. Padahal mah serangan mungkin. Dianggap dapat serangan. Mungkin ini bisa jadi salah paham. Tapi ya itu tadi yang dipertanyakan, mengapa memakai gas air mata ya? Itu doang ya. Karena itu yang bikin fatalnya mungkin di situ ya. Baik. Dan untuk sekarang gimana Mas? Berarti Arema dan bahkan mungkin ya sepak bola Indonesia untuk kedepannya masih ditahan dulu ya sama pemerintah, nggak boleh dulu ya. Dari pihak kami pun juga banyak yang udah gantung syal. Gantung syal. Dukung lagi. Udah nggak ngedukung lagi. Ya. Aremanianya mundur dari fans Arema gitu maksudnya? Iya. Kenapa Mas? Ya karena kejadian itu, soalnya kan ya itu paling terbesar dalam sejarah Arema. Jadi bener-bener udah nih. Banyak yang kecewa juga. Banyak yang kecewa. Berarti sekarang dan beberapa teman-teman tuh udah gantung syal, udah nggak berkecimpung lagi di dunia supporter bola ini. Ya, Udah nggak. Bukan berpindah ke klub lain kan atau? Itu rata-rata itu temen itu masih gantung syal itu sampai waktu yang belum ditentukan. Oke, baik. Bukan gantung syal selamanya, enggak. Oh baik, untuk sementara ini ya menjaga jarak lah gitu ya dengan dunia sepak bola. Baik. Kan ini liganya akan tetap bergulir kan. Oh tetap jalan liganya. Iya. Namun pihak Arema itu kan dapat sanksi juga. Oke. Baik. Sanksi apa ya? Saya lupa sanksinya. Baik. Enggak. Oke, nanti mungkin bisa kita tampilkan lah sanksi-sanksinya, pasti ada kan di Google juga pasti ada. Nanti kita tampilkan lah sanksi yang diterima oleh Arema ya. Itu yang memberi sanksi PSSI. Ya pihak Komdis. Oke. Dari FIFA dapat sanksi juga nggak persepak bolaan kita? Kalau itu mungkin belum ada sih kalau sekarang. Oke, baik. Oke Mas, terima kasih banyak ya udah berbagi. Saya titip salam buat teman-teman Aremania di Malang. Semoga ya Malang tetap aman, kondusif, dan teman-teman juga semoga sehat untuk keluarga korban serta ya sahabat-sahabat lah yang ditinggalkan, semoga tabah ya. Yang jelas kita di sini terus memanjatkan doa untuk para korban, semoga diberikan
tempat yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa gitu. Amin. Baik, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.